Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi 1 September 2022. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, mengawali perjalanan hidup hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini hidup kita dilabukkan oleh Tuhan di hari pertama di bulan yang baru 1 September 2022. Tuhan luar biasa menata dan merancang hidup kita, selalu membawa kita menikmati damai, sejahtera, dan sukacita. Saudara-saudara, ketika seseorang memberi pesan, maka dia punya tujuan. Tujuannya itu menjadi pokok yang sangat mendasar dan merupakan isi dari pesan. Contohnya, Tuhan Yesus berfirman, jangan mencuri, jangan berdusta, tetapi pada realitasnya kita masih terus suka melakukan hal-hal seperti itu. Itu artinya bahwa pesan itu tidak sampai pada pokoknya, hanya sampai pada ke telinga, tidak sampai ke hati, dan karena itu kita terus melakukannya. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang berisi nasihat supaya mereka melakukan yang baik dan benar dan menjauhkan kejahatan. Alasannya karena mereka adalah umat Tuhan yang telah menerima dan telah ditebus oleh Tuhan dengan cara kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan karena itu mereka harus menuruti jalan Tuhan. Jalan Tuhan ialah melakukan kebenaran dan kebaikan dan menjauhkan kejahatan. Nasihat firman Tuhan ini tidak hanya berlaku pada orang-orang Tesalonika pada waktu itu, tapi juga tetap berlaku bagi orang-orang percaya sepanjang masa, termasuk saya dan saudara-saudara. Bahwa kita dinasehati ketika kita diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan dalam menjalani hidup ini. Dan keputusan itu harus kita ambil dan kita lakukan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diuji dalam hal ini. Iman kita selalu diproses dengan berbagai tantangan-tantangan dan ujian. Dan karena itu, firman Tuhan menasihatkan dan mengingatkan kita dalam kondisi-kondisi seperti iman tidak boleh kendor. Artinya tetaplah percaya kepada Yesus dan lakukan kebaikan dan kebenaran dan jauhkan kejahatan. Kita patut menjauhkan kejahatan sebab kejahatan bukanlah karakter Kristiani. Kejahatan akan menjerumuskan kita untuk melupakan arti kebenaran dan kebaikan dalam hidup ini. Dengan melakukan kejahatan itu berarti kita beri tempat yang leluasa iblis mengatur perjalanan hidup kita sehingga kita melupakan kebenaran dan kebaikan. Dengan melakukan kejahatan itu berarti kita beri kesempatan
iblis untuk merusak hidup kita dan merusak hidup orang lain. Melakukan yang baik dan melakukan yang benar, itu artinya bahwa kita telah memperlihatkan cara dan tindakan hidup kita yang anti kejahatan. Dengan melakukan kebenaran dan kebaikan dapat dipastikan di mana ada orang Kristen, maka di sana ada kebaikan dan ada kebenaran. Melakukan kebenaran dan kebaikan patut kita lakukan karena dengan melakukan dua hal ini, di sana ada damai sejahtera. Di sana ada sukacita, di sana ada kebahagiaan yang sempurna dan kebahagiaan yang hakiki. Karena itu pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan ialah melakukan kebenaran dan melakukan kebaikan dan menjauhkan kejahatan. Saudara-saudara, semoga kita diberkati oleh firman Tuhan dan kita menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan kebaikan, dan kami menjauhkan kejahatan. Berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu hari ini dalam beraktivitas, pimpin sertai berkati dan gembalakan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Berkati yang berada di dalam rencana-rencana dahului. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul angkat beban-beban pergumulan, yang berduka cita hiburkan, yang bersuka cita lengkapi sukacita mereka dengan iman yang teguh, hidup bersyukur. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati sukacita Gereja Toraja yang ada di Kalimantan dalam menyambut 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 September di Balikpapan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah TNI dan Polri, tenaga kesehatan saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Tangan Tuhan terus terulur. Bagi saudara-saudara kami, para janda, duda, anak yatim piatu, saudara-saudara yang berada di bawah garis kemiskinan, yang di bawah tekanan-tekanan hidup dan yang ada di penjara-penjara. Bapa di sorga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita terus melakukan yang baik dan benar, menjauhkan kejahatan. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan Shalom.